Oke, teman-teman, kita live lagi hari ini. Oke, saya akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, setiap hari Senin gue akan live dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, hari ini lagi ramai banget, guys. Karena hari ini terbit PMK nomor 196 tentang teknis pelaksanaan PPS dan ada siaran pers 46/2021 ya. Siaran pers judulnya itu adalah bukan sekedar pengampunan pajak, PPS adalah kesempatan ya. Jadi, gua teringat mengenai film Spider-Man No Way Home. Teman-teman di sini sudah ada nonton? Spider-Man No Way Home, teman-teman sudah nonton ya? Sudah lama gua nggak nangis nonton film ya. Nonton film sampai nangis tuh jarang-jarang kejadian gitu. Dan kali ini film Spider-Man No Way Home nangis lagi gitu. Sampai berair mata, sampai nangis. Kenapa? Karena film Spider-Man No Way Home ini adalah film tentang second chance gitu loh. Film Spider-Man No Way Home adalah film tentang kesempatan kedua, di mana kita semua punya kesempatan kedua gitu. Oke? Gua hidup di zaman ini, gua hidup di zamannya Spider-Man yang dulu, yang Tobey Maguire. Gua juga hidup di Spider-Man yang Amazing Spider-Man, si Andrew. Gua juga hidup di masa Spider-Man yang Tom Holland gitu, yang baru ini. Jadi gue tahu persis kisah perjalanan mereka gitu. Jadi ketika nonton sebuah film tentang second chance, tentang kesempatan kedua, dramanya itu selalu bikin kita terharu gitu, bahkan sampai nangis gitu. Nah, sekarang coba Anda pikirkan ya, coba teman-teman pikirkan, diingat-ingat gitu. Dalam kehidupan nyata gitu, pernah nggak sih kita mengalami mendapatkan second chance? Berapa kali kita mendapatkan second chance untuk sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita? Contohnya pekerjaan Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, atau sekolah Anda, pendidikan, atau apapun gitu. Jarang sekali kita mendapatkan second chance. Jarang sekali kita mendapatkan kesempatan kedua untuk sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Oke, nah, sekarang pajak memberikan kita kesempatan kedua, guys. Oke, sekarang pajak memberikan lu second chance, yaitu apa? PPS. Program PPS, program pengungkapan sukarela, adalah second chance for you and me gitu. Untuk kita semua, oke? PPS adalah second chance untuk kita semua. Oke, gunakanlah kesempatan ini. Oke, Anda sudah dikasih kesempatan ketika 2015 kan untuk ikut program tax amnesty, pengampunan pajak. Anda lalai waktu itu. Nah, sekarang di 2022 akan ada pengampunan pajak lagi atau TA atau program PPS. Di program PPS ini Anda dikasih kesempatan kedua gitu. Kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik, untuk melaporkan semua harta maupun penghasilan Anda di PPS ini gitu loh. Setelah Anda laporkan, maka semua permasalahan Anda tahun 2020 ke belakang selesai semua, guys. Oke. Berapa kali dalam hidup kita mengalami second chance seperti ini? Gitu. Mungkin nggak pernah gitu. Untuk sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting, mungkin tidak pernah dalam hidup kita mendapatkan second chance, kesempatan kedua. Oke. Nah, PPS ini adalah kesempatan kedua buat kita semua. Anda harus manfaatkan, guys. Anda harus manfaatkan. Gitu. Dengan begini kan kita bisa menjadi orang jujur. Kedepannya Anda mau jadi orang jujur, Anda tinggal lapor pajak apa adanya, dan kita cut off nih, kita potong sampai 2020, mundur kita potong semua. Kita selesaikan. Sekarang kita ikut PPS di 2022 ini. Begitu, guys. Oke. Nah, buat teman-teman ada yang kalau mau bertanya silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Pak Jeza, terima kasih. Oke, hari ini sudah terbit PMK 196 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan PPS ya. Ini ada 178 halaman, jadi gua juga belum baca. Tapi kita baca ini siaran persnya. Kita baca siaran pers dari Ditjen Pajak ya. Jadi pengampunan pajak ini bukan sekedar pengampunan pajak, tetapi PPS adalah kesempatan. PPS adalah second chance. Oke, PPS adalah kesempatan kedua untuk kita semua memperbaiki permasalahan pajak kita. Manfaatkan dengan baik. Oke, guys. Nah, gue akan update beberapa hal yang kita ketahui sejauh ini tentang perpajakan ini. Tentang ini, PPS ya, guys. Karena gue baru baca siaran persnya, ada beberapa hal yang kita perlu klarifikasi. Yang pertama, pemeriksaan.
Apakah betul pemeriksaan itu boleh ikut PPS? Jawabannya tidak. Oke, jawabannya setelah kita pelajari lagi, tidak ada kata-kata mengenai SPHP. Jadi kalau Anda sedang diperiksa, statusnya sedang diperiksa, sudah terbit SP2, tetap dilanjutkan sampai selesai. Bukan nunggu SPHP. Oke, tetap pemeriksaan tetap diselesaikan, barulah Anda boleh ikut PPS. Skema 2. Gitu guys. Tapi barusan gue dapat dari seorang teman juga yang mengatakan, kalau Anda sedang diperiksa, boleh nggak ikut skema 1? Ternyata boleh. Oke, kalau Anda sedang status pemeriksaan untuk tahun 2016 sampai 2020, Anda tetap boleh ikut PPS yang skema 1, guys. Ini juga kita baru ngeh, baru sadar gitu lah. Ternyata boleh. Gitu ya, guys. Nah, terus gue dengar-dengar juga di hari ini ada beberapa orang yang bilang, dia mau pembetulan SPT, sudah nggak boleh. Sudah ditolak oleh KPP, oleh AR-nya. Langsung diarahkan ke PPS. Oke, jadi nggak usah pembetulan lagi. Inilah edukasi yang benar, guys. Inilah edukasi yang tepat. Orang itu nggak usah pembetulan, orang langsung suruh ikut PPS. Semua permasalahan pajak Anda diselesaikan dengan program PPS. Oke, masalah PPN, masalah PPH, masalah penghasilan, masalah penjualan, pembelian, semuanya diselesaikan dengan program PPS. Karena apa? Tidak boleh pembetulan lagi, gitu. Jadi beberapa KPP sudah melakukan edukasi yang benar bahwa Anda nggak usah pembetulan, lu langsung lempar ke PPS, langsung lari PPS, karena ini program dibikin oleh pemerintah untuk orang-orang yang berdosa seperti kita-kita ini, gitu loh. Untuk orang-orang seperti kita, untuk memperbaiki masalah kita. Oke? Jadi ingat guys, kalau masih ada AR yang suruh Anda pembetulan, aduh, agak susah dah, ini AR udah ketinggalan zaman gitu ya. Sekarang sudah saatnya kita ikut program PPS. Ya, tidak usah pembetulan lagi. Nggak usah didebat. Semua SP2DK, PPH, PPN akan selesai dengan ikut program PPS. Jadi, nggak usah lagi membicarakan mengenai pembetulan. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Alif. Mas Awan izin bertanya. Setelah PMK 196 tentang PPS, Pasal 5 ayat 4 tentang wajib pajak yang tidak boleh ikut PPS jika sedang dilakukan pemeriksaan. Sedangkan di Undang-Undang PPS, penjelasan Pasal 8 ayat 4 dijelaskan bahwa WP yang diperiksa dan belum menerima SPHP boleh mengungkapkan ketidakbenaran. Jadi lebih kuat PMK atau undang-undang? Tunggu. Undang-undang PPS, undang-undang nomor 7 maksudnya. Penjelasan pasal 8 ayat 4. Coba kita baca ya. Di halaman berapa itu ya? Sebentar ya, saya baca dulu. Penjelasan pasal 8 ayat 4. Saya nggak ketemu. Undang-undang PPS penjelasan pasal 8 ayat 4 itu undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 7 kah? Yang mana nih? Penjelasan undang-undang PPS penjelasan pasal 8 ayat 4. Di PMK-nya bukan? Di PMK 196 bukan? Di halaman berapa? Di pasal 8 ayat 4. Penjelasan pasal 8 ayat 4. Penjelasan pasal 6 ayat 4. Penjelasan pasal 6 ayat 4. Oke, sorry, belum ketemu ya. Jadi Pak Alif tolong disampaikan Undang-Undang PPS penjelasan pasal 8 ayat 4 yang mengatakan bahwa WP belum menerima SP2DK boleh mengungkapkan ketidakbenaran. Ini undang-undang nomor berapa? Coba nanti dicek lagi ya Pak, karena saya nggak ketemu. Oke, Pak Rain 79. Thanks berkat Pak Awan, saya lolos PPS. Saya balas surat AR, memohon dan diizinkan. Thanks juga to DJP dan AR saya. Dikasih link sosialisasi Undang-Undang HPP. Yes, terima kasih Pak. Inilah edukasi yang tepat. Inilah AR yang baik. Inilah AR yang berintegritas dan profesional. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak beruntung dapat AR yang luar biasa profesional ya. Pak Zeza, kalau kita ngomongin undang-undang dan PMK, pasti undang-undang lebih tinggi. Oke, tetapi PMK akan menjelaskan undang-undang. Oke, PMK itu menjelaskan undang-undang.
Kalau di undang-undang dikatakan bahwa pemeriksaan tidak bisa ikut PPS, di PMK dijelaskan bahwa yang dimaksud pemeriksaan adalah belum SPHP, maka dua-duanya benar. Gitu. Kalau ada PMK yang menjelaskan bahwa sebelum SPHP masih dianggap belum pemeriksaan, maka PMK ini benar. PMK ini tidak melanggar undang-undang, gitu ya. Mudah-mudahan betul ada kalimat seperti itu ya. Bapak Baskoro, program PPS bukannya buat aset doang, Pak, bukan buat PPN. Jadi gini, banyak orang salah paham gara-gara edukasi yang menyesatkan oleh oknum petugas pajak yang tidak benar. Memang betul, program PPS itu buat aset. Betul. Program PPS adalah untuk aset. Tetapi dengan ikut program PPS, semua kewajiban PPN dan PPH kita menjadi gugur, menjadi selesai, menjadi dianggap beres. Gitu. Oke? Itu ada pasalnya di undang-undang. Yang ngomong bukan kita, bukan saya. Yang ngomong undang-undang. Ada pasalnya yang mengatakan setelah orang ikut PPS, tidak akan diterbitkan SKP. Atas apa? Atas PPH dan PPN-nya. Gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat ya. Memang betul PPS itu ngomongin harta dan bayar pajak atas harta. Tapi konsekuensi dari ikut PPS, salah satu konsekuensinya adalah pajak PPH dan PPN-nya menjadi selesai. Menjadi tidak perlu dibayar lagi, nggak perlu diurus lagi. Itu konsekuensi dari ikut PPS. Itu adalah fasilitas dari orang yang ikut PPS. Begitu, Pak. Dan itu yang ngomong undang-undang. Bukan kita yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Gitu. Oke, lanjut. Bapak Alif di bagian penjelasannya, Mas Awan. Penjelasan di Undang-Undang nomor berapa, Pak? Di Undang-Undang nomor berapa atau di PMK nomor berapa? Tolong disebutkan PMK-nya atau Undang-Undangnya dan di halaman berapa kalau bisa. Nanti saya cari langsung di komputer, gitu ya. Oke, Bapak Kumar Ardika. Pak Awan mau tanya, ibu saya punya tanah, ada beberapa. Apakah harus ikut PPS? Sebelumnya belum pernah lapor pajak, tapi punya NPWP, hanya buat jual beli tanah. Jadi saya konfirmasi dulu bahwa tanah ini belum dilaporkan di SPT si ibu. Oke, maka tanah ini harus dilaporkan. Boleh dilaporkan di ibu, boleh dilaporkan di anak. Dilaporkan di mana? Boleh dilaporkan di SPT, boleh dilaporkan di PPS. Tinggal pilih, Pak. Sama-sama bayar pajak. Gitu. Tinggal pilih mana yang lebih menguntungkan, mana yang tarifnya lebih rendah. Belum tentu PPS itu lebih murah. Bisa aja PPS lebih mahal. Nanti tinggal dipertimbangkan aja. Kalau ikut pembetulan SPT bakal begini, kalau ikut PPS bakal begini. Gitu. Bisa lebih murah, lebih mahal, pilihlah yang lebih murah. Gitu, Pak. Oke. Di bagian Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Undang-Undang nomor 7. Penjelasan ayat 8. Ayat 8 pasal 4 itu ngomongnya begini nih. Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat ini meliputi kewajiban pajak penghasilan, pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan, dan PPN atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban wajib pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa. Jadi saya nggak ketemu nih Pak. Mungkin Bapak boleh cek Undang-Undang nomor 7 itu halaman berapa? Halaman berapa? Kan kita kemungkinan sama halamannya. Jangan-jangan itu penjelasan pasal 8 ayat 4 itu untuk yang bukan PPS, jangan-jangan. Kan PPS itu kan bab 5. PPS itu ada di bab 5, ya. Di halaman 80. Di halaman 80. Oke, bab 5 dimulai dari pasal 5. Itu Undang-Undang HPP bab 5, ya. Oke. Pasal 8. Pasal 8 ayat 4. Nggak ketemu sih saya penjelasannya. Penjelasan juga cuma ngomong normatif doang, nggak ada ngomong mengenai SPHP. Halaman PDF yang ke 113. 113. Oh, ini bukan PPS nih, Pak. Bukan PPS, sorry. Jadi, pasal 8 ayat 4 itu bukan bagian dari PPS. Itu bagian dari KUP kayaknya deh. KUP itu, Pak. KUP. Itu pasal 8 yang ini. Pasal 8 yang di awal. Oke. Saya kaget. Oke. Itu pasal 8. Pasal 8 yang dimaksud itu adalah pasal 8
pasal 8 yang ini, yang halaman 10. Oke, itu adalah penjelasan atas pasal 8 yang di halaman 10. Oke. Halaman 10 itu baru ngomongin KUP. Itu mengenai KUP, Pak. Itu bukan PPS. Mohon maaf ya. Jadi PPS itu dimulai di halaman 80 di bab 5 gitu, Pak Alif ya. Oke. Terus Ibu Selin, malam Pak Awan. Untuk melaporkan harta di PPS, apakah lebih baik masukkan nomor rekening bank atau sebagai uang tunai atau setara kas? Oke, jawaban saya sangat clear bahwa harus dilaporkan persis sesuai dengan keadaan sebenarnya, Bu. Oke, jangan kita gabungin ke uang tunai semua. Kita pikir kan ribet nanti cari nomor rekening ribet gue gabungin semua jadi uang tunai. Jangan. Nanti ketika ketahuan sama pajak, orang pajak akan bilang ini bukan uang tunai. Ini adalah item yang berbeda yang belum dilaporkan di PPS maupun di SPT. Ntar jadi masalah bagi kita. Oke? Uang tunai ya uang tunai. Uang tunai itu adalah yang ada di dalam rumah kita taruh di brankas. Ya, itu kode 011. Tabungan itu sudah 012. Itu sudah item yang berbeda. Itu harta yang berbeda. Gitu ya. Jadi, rekening bank laporkanlah dengan detail satu persatu per nomor rekening. Oke, bukan per bank ya, bukan satu bank digabungin semua, tidak, per nomor rekening. Gitu, Bu. Ya, semoga membantu, Bu Syaling. Oke, Pak Alif, saya udah kirimkan DM terkait penjelasan pasal 4 ayat 4 kalau boleh ya, Mas. Saya tinggal buka. Ya, tadi sih sudah ketemu, Pak. Ya. Sudah ketemu, cuman ya itu, intinya itu adalah penjelasan mengenai pasal 8-nya KUP. Gitu, Pak. KUP itu, bukan yang PPS ya. Mohon maaf. Oke. Bapak Baskoro, jelas sekali. Terima kasih, Pak Wan. Terima kasih sama-sama, Pak. Kumar Ardika, Pak Kumar. Terima kasih penjelasan Pak Wan. Sama-sama, Pak. Terus, Bapak CKR 19600, Pak Wan. Tabungan falas yang sudah pernah di TA 2016, kami laporkan dalam SPT 2020 dengan kurs sesuai kurs TA 2016, yaitu 13640 per USD. Ternyata kurs yang benar adalah 14.228. Apakah selisih kurs harus PPS? Jawaban resminya adalah yes. Oke, jawaban resminya adalah yes. Jadi dikalikan kursnya, nanti selisihnya itu adalah masuk ke PPS skema 2 sebagai harta yang belum sepenuhnya dilaporkan. Oke. Jadi PPS itu kan boleh melaporkan harta yang belum dilaporkan atau harta yang belum sepenuhnya dilaporkan. Nah, ini termasuk kategori kedua, harta yang belum sepenuhnya dilaporkan. Gitu. Seharusnya seperti itu. Yang benar seperti itu, Pak. Ya. By the way, saya mau disclaimer dulu nih. Nanti soalnya saya pernah diomelin orang kemarin. Saya mau disclaimer bahwa Instagram Live ini atau YouTube ini bukanlah konsultan pajak resmi ya, guys. Bukanlah konsultan pajak berbayar ataupun yang resmi. Ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi, dan semua pendapat gue ini adalah pendapat 100% Awan pribadi. Ini bukan kajian akademis dan tidak bisa dijadikan pedoman bagi Anda untuk melaporkan kewajiban perpajakan Anda. Oke, gue harus disclaimer karena kemarin gue dipanggil sama kantor pajak gitu. Jadi, saya mau disclaimer ya, ini bukanlah jasa konsultan pajak. Ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi, gitu kan ya. Kalau teman-teman mau melakukan perpajakan Anda, harus cari konsultan pajak Anda sendiri. Gitu. Oke. Ibu Lilianda, bila ikut PPS, harus lapor SPT 2020. Bila terjadi kurang bayar, apa nanti ada denda bunganya nggak di kurang bayar tersebut? Dan ada denda telat lapor juga. Oke. Telat lapor ada dendanya, telat bayar ada dendanya dan bunganya. Tetapi, denda dan bunga ini harus keluar STP dahulu. Ya kan? Ada surat tagihan pajak. Kalau STP belum terbit, Ibu sudah ikut PPS, maka STP-nya gugur. Gitu. Pokoknya ketika ibu ikut PPS, kalau sistemnya menerima, maka saat itu ibu belum ada tagihan pajak, belum ada STP, dan PPS-nya selesai berhasil, maka semua STP yang harusnya terbit menjadi gugur, tidak jadi terbit, gitu Bu. Oleh karena itu, tanggal 1 Januari jam 00.01 laporkanlah PPS Anda, gitu. By the way, saya mau live Instagram tanggal 1 Januari 00.00 jam 00.00. Jadi, kita akan Happy New Year dengan melaporkan program PPS kita. Gitu. Kalau teman-teman mau join, boleh. Oke, Bapak Alif. Oke, noted Mas Awan. Terima kasih sama-sama, Pak. Oke, Bapak CKR.
Pak Awan, tabungan falas XTA 2016 kami laporkan dalam SPT 2016 sampai dengan 2020 tetap pakai kurs TA. Saya anggap sebagai harga perolehan. Benar nggak sih Pak? Nggak bisa. Kalau sifatnya uang tunai, tabungan, dan falas, itu harus diupdate terus setiap tahun. Gitu sih Pak. Ya, oke. Terus Ibu Susanti. Ibu Susanti, Pak, tabungan di luar negeri per 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan, di Januari 2022 mau ditarik ke Indonesia. Itu harus ikut PPS nggak ya? Jawabannya iya. Itu adalah objek PPS. Oke, tabungan di luar negeri belum dilaporkan di SPT 2020, itu adalah objek PPS. Oke, objek PPS nanti dipilih PPS skema 2 ataupun skema 1 boleh, yang tidak diinvestasikan boleh. Nanti tinggal ditarik ke Indonesia. Dikasih waktu sampai 30 September 2022 untuk masukin ke Indonesia. Oke, maksimal sampai 30 September 2022 untuk dimasukin ke Indonesia. Gitu. Ibu Lilianda, oke, thank you, noted. Terima kasih sama-sama, Bu. Bapak The Ball, all. Untuk ikut PPS dari temuan surat SP2DK sebesar saldo di bank tahun 2018, misal sejumlah 1M. Padahal uang saat ini nggak ada sebesar itu. Yang di PPS harus 1M-nya? Jawabannya tidak. Oke, ini kemarin juga kita salah persepsi. Kita pikir harus dilapor semua yang terbit di 2018. Tidak. PPS di dalam undang-undang dikatakan yang dimaksud skema 2 adalah perolehan 2016 ke 2020 dan harus masih ada di 2020. Oke. Jadi yang kita laporkan apa? Yang kita laporkan adalah yang tersisa di 2020, di 31 Desember 2020. Yang tersisa itu aja yang menjadi objek PPS. Gitu ya. Bapak The Ball. Oh, terima kasih, semoga membantu Pak ya. Jadi di sepanjang 2016, 17, 18, 19, 20 ada bikin deposito, terus cabut, deposito, cabut, deposito, cabut. Pokoknya di akhir 2020 sisanya berapa? Itulah yang menjadi objek PPS. Ya. Itu Pak, semoga membantu. Bapak Wantis 73. Malam Pak Awan, gimana dengan harta di bawah 2015 kalau dulu tidak ikut TA yang 2015? Itu sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya Pak. Saya sudah tanya kemana-mana, tanya ke orang pajak, tanya kemana-mana, belum ada jawaban yang pasti. Orang yang punya harta di bawah 2015 tapi tidak ikut TA pertama, apa yang harus dilakukan? Sampai sekarang kita tidak tahu. Yang pasti sih dia akan ikut PPS yang skema 2. Itu udah pasti. Dia nggak bisa ikut PPS skema 1 dong. Dia ikut PPS skema 2. Pertanyaannya adalah, dia mau pakai harga apa? Harga NJOP kah? Atau harga perolehan kah? Atau harga AJB kah? Atau harga apa? Atau harga market? Kita nggak tahu juga. Oke? Tapi kalau Bapak masih bingung dan mau ikut PPS, kita tunggu aja nih Pak. Kalau saya sih mungkin akan menyarankan ikut PPS 2 pakai harga perolehan. Gitu. Oh, by the way, tadi itu ada satu kalimat ini. Apa ya tadi ya? Nah, untuk PPS yang skema 2 di siaran persnya itu pedoman nilai apa yang mesti dipakai? Kan kalau kas setara kas nilai nominal. Untuk selain kas dan setara kas, pakai harga perolehan. Ada yang ketiga. Yang ketiga adalah, jika tidak diketahui menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Saya ulang ya. Jika tidak diketahui nilainya, barang itu, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi ini bakal sama seperti 2015 dahulu. Ini bakal ribut. Ini gara-gara satu pasal ini bakal ribut. Contoh gini, orang terima rumah atau tanah warisan dari orang tuanya. Nah ini sama kasus Bapak nih. Dia punya harta 2015 ke bawah. Apakah itu warisan lah, hibah lah, atau apapun. Oke. Tapi dia nggak ikut TA. Otomatis dia harus lempar ke PPS skema 2. Oke dong? Karena dia nggak ikut TA yang 2015, dia harus lempar ke PPS skema 2. Nah, berapa nilai yang mesti diakui? Kan dia terima hibah, terima warisan. 0. Dia nggak usah bayar 1 rupiah pun. Nilai perolehannya berapa? 0. Nah,
untuk inilah dia boleh pakai yang ini nih. Pakailah harga wajar sesuai dengan penilaian Anda. Nah, itu suka-suka lu deh. Jadi sama seperti waktu TA 2015 dulu. Ada rumah, ada properti, mau dinilai harganya berapa? Ya sesuai harga wajar menurut pendapat Anda. Itu katanya si siaran pers, bukan kata saya ya. Katanya siaran pers hari ini DJP. Siaran pers nomor 46. Ya, seperti itu, Pak. Jadi Bapak Wantis kemungkinan Bapak akan menggunakan mekanisme yang C ini ya. Jadi untuk harta di bawah 2015 tapi tidak ikut TA yang 15, maka dilempar ke PPS 2, harganya berapa? Harganya adalah pakai harga wajar sesuai dengan pendapat Anda. Begitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Ibu Selin, rumah dibeli tahun 1979 oleh orang tua, belum dimasukkan ke SPT Ortu. Orang tua meninggal tahun 2015. Apakah perlu dimasukkan ke SPT ahli waris? Apakah perlu diikutkan PPS? Oke. Satu hal adalah kalau dia di bawah 1985 itu tidak usah kena pajak. Tidak usah bayar pajak gitu. Tapi kan orang tua sudah meninggal 2015. Nah, sekarang ceritanya mau masuk ke SPT-nya si anak kan? Kalau saya ya, saya akan berpatokan pada dua hal. Pada hal pertama ya, bahwa dia adalah harta yang diperoleh di bawah 1985 sih. Maka itu nggak kena pajak. Yang penting bisa dibuktikan ya, ada akta jual belinya, atau PBB-nya, atau sertifikatnya bahwa dia sudah tercatat sebelum 1985. Maka itu bukan objek pajak. Gitu. Kalau saya sih patokannya seperti itu. Karena dia di bawah 1985. Gitu. Tapi kalau ibu mau ikutkan ke PPS juga boleh. Nah, yang ini boleh nih menggunakan itu nih. Menggunakan yang apa tuh? Yang tadi itu. Jadi menggunakan harga wajar sesuai dengan penilaian wajib pajak. Gitu. Jadi ibu boleh lapor aja. Rumah ini diperoleh 1979 dengan harga 10 juta contohnya. Ya boleh, laporkannya seperti itu. Gitu. Nanti kalau didebat sama orang pajak, ya kita bilang, ini udah bagus gue mau bayar. Karena kan harusnya nggak usah bayar pajak. Harusnya kan 1985 ke bawah nggak usah bayar pajak. Jadi udah bagus gue mau bayar gitu. 10 juta gue masukin PPS, gue bayar 14%. Kan lumayan. Gitu, Bu Sally. Terus Bapak Julius Subagio. Pak, tolong tanya, kalau istri dan anak-anak punya tabungan, apakah itu harus dimasukkan harta? Harta suami maksudnya apa ya? Jawabannya iya. Jadi orang pajak tidak mengenal suami dan istri. Pajak hanya mengenal suami istri adalah satu kesatuan. Oke, satu keluarga, suami dan istri adalah satu kesatuan. Oke, kecuali si istri punya pisah harta. Nah, kalau istri punya pisah harta, maka si istri punya MPP sendiri. Kalau istri dan suami istri itu tidak pisah harta, maka MPP cuma satu, yaitu MPP si suami. Gitu. Jadi tabungan atas nama istri, tabungan atas nama anak, kalau itu memang uangnya si bapak, si suami, maka laporkanlah di SPT-nya suami. Seperti itu, Pak. Jadi, nggak usah lihat atas nama siapa. Dia mau pakai nama istri, nama anak, nama saudara, nama bapaknya, atau nama siapapun. Tapi kalau harta itu sebenarnya punya dia, maka dialah yang harus melaporkan di SPT-nya. Seperti itu, Pak. Jadi, prinsipnya de facto, ya, faktanya siapa yang punya barang itu, harta itu, tabungan itu. Oke, Pak. Semoga membantu ya Pak Julius. Terus Bapak Yulianto Malyang. Pak Awan, apabila kita membeli mobil di awal 2019, untuk objek PPS ikut harga beli atau harga market Desember 2020. Oke, kalau mobil ini diikutkan di PPS yang skema 2, maka pakailah harga perolehan. Harga belinya 2019. Oke, jadi kalau skema 2, karena ini 2016 ke 2020, maka ikut skema 2, maka gunakanlah harga perolehan untuk mobil. Kalau dia kas dan setara kas, gunakan nilai nominal. Nilai nominal akhir 2020. Gitu Pak ya, semoga membantu. Oke, terus Ibu Wantis. Oke Pak Awan, terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu. Oke, CKR 19600. Pak Awan, tabungan falas diperoleh 2015 dan sebelumnya. Pada SPT 2020 dilaporkan sebagai perolehan 2015 dengan kurs TA 2016. Oke, kalau selisih kurs di PPS, lalu ikut yang PPS skema 1 atau skema 2? Skema 2.
skema 2. Karena kan kenaikan hartanya itu adalah di 2016 ke 2020. Bukan skema 1 ya. Di skema 1 sudah betul. Di skema 1 dia sudah betul masukkan dengan kurs yang TA dulu itu. Jadi udah nggak perlu. Dia masukin di skema 2. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Semoga membantu Pak. Kemudian the ball all. Pak, apa yang terjadi jika selama ini suami bayar NPWP sendiri dan istri juga bayar sendiri dan belum ada surat pisah harta? Surat itu baru akan dibikin terkait CV yang mau berdiri dan berisi suami istri. Oke. Jadi seorang istri kalau dia punya perjanjian pisah harta, maka dia punya NPWP terpisah dari suaminya. Tapi seorang istri yang tidak pisah harta tetap boleh Pak memilih untuk memisahkan diri dari suaminya. Nggak ada masalah. Oke? Nggak ada masalah, Pak. Jadi suami istri kalau pisah harta harus pisah NPWP. Kalau dia tidak pisah harta, si istri boleh memilih untuk kewajiban perpajakannya masing-masing. Gitu. Jadi nggak ada masalah, Pak. Gitu. Oke? Belum ada pertanyaan lagi ya. Jadi saya mau lanjut membahas ini. Ya, berita hari ini. Oke. Nah, jadi hari ini di PMK 196 dan siaran pers, kita mengetahui beberapa hal. Oke. Oh, ada yang bertanya. Bapak MTTJ. Maaf ya Pak, mengenai pertanyaan Bapak CKR, falas menggunakan KUS 2016 sebagai harga perolehan sudah benar, karena keuntungan selisih KUS belum terrealisasi, jadi bukan objek pajak. Oke, saya sih beda pendapat. Saya berbeda pendapat karena apa? Karena ini kan falas nih Bu. Pak, falas itu kan tahun depannya otomatis terrealisasi. Ya kan? Ini berbeda dengan saham. Kalau saham itu kan sebelum dia jual, maka dia belum realisasikan. Tapi kalau uang kas dan setara kas, rekening yang sifatnya rekening dan uang setara kas, maka otomatis dia mengupdate, otomatis harganya sudah berubah tahun depan. Gitu. Jadi sudah terrealisasi menurut saya. Jadi itu kan uang tunai, kas dan setara kas gitu, uang dan rekening, kas dan setara kas. Jadi walaupun dia kan sudah ada di rekening kan, sudah di rekening, maka otomatis dia belum dirupiahkan kata Ibu. Tidak perlu dirupiahkan, nilainya sudah otomatis berubah. Itu menurut saya sih seperti itu sih. Tapi nanti mungkin bisa didiskusikan lagi ya, gitu. Karena pendapat saya walaupun belum dirupiahkan, tapi dia kas dan setara kas gitu. Jadi otomatis dia mengupdate gitu. Beda seperti emas. Kalau emas itu kan dulu belinya 100, sekarang harga 150, tapi sebelum dia jual, belum direalisasikan, maka dia belum bisa dianggap ada profit. Beda dengan uang. Uang itu kan otomatis dia mengupdate gitu. Otomatis dia sudah bernilai lebih tinggi dan sudah otomatis terrealisasi sebenarnya. Tapi itu pendapat pribadi saya sih. Mungkin nanti bisa diskusikan lebih lanjut, Bu. Bapak ya. Semoga nanti bisa didiskusikan lagi. Cuman beda pendapat nggak apa-apa. Oke, Bapak Alif. Apakah wajib melampirkan data-data pendukung terkait nilai yang dihibahkan pada saat pemeriksaan? Apakah perlu diberikan dokumen-dokumen terkait penerimaan hibah dalam bentuk kas? Oke, kondisinya adalah dalam pemeriksaan, Pak ya. Kalau dalam pemeriksaan dia minta dokumen hibah, kita harus kasih kalau Bapak punya dokumennya. Kalau Bapak nggak punya dokumennya, Bapak tinggal bilang, oh saya nggak punya dokumennya. Gitu. Bukan itu masalahnya, Pak. Masalahnya adalah hibah itu sudah didaftarkan belum di SPT orang tua sebelum dia hibahkan. Itu poin masalahnya. Kalau belum didaftarkan, ini bakal jadi penghasilan bagi si penerima hibah. Kalau dia sudah laporkan, nggak perlu lagi akta hibah. Nggak perlu lagi dokumen-dokumen hibah dan sebagainya. Sudah dilaporkan kok di SPT orang tua. Itu pasti aman. Gitu. Nah, kalau dalam bentuk uang kas, bagaimana hibahnya? Tetap sama, berlaku ke prinsip yang sama. Sudah dilapor belum di SPT orang tua? Masalahnya bukan ada akte hibah atau nggak ada akte hibah, udah nggak perlu. Yang penting sudah dilapor belum di SPT orang tua. Kalau sudah dilapor di SPT orang tua sebelumnya, tinggal dikasih ke anak, nggak usah pakai akte-aktean. Tapi kalau dia belum lapor di SPT orang tua, walaupun kita punya akte hibah, akte waris, dan sebagainya, itu nggak akan bisa dipakai. Orang pajak itu lebih pintar dari kita. Orang pajak itu pintar. Dia tahu kita bohong. Oke. Ibu Sian Dayani. Pak Awan,
kalau NPWP atas nama istri, tapi sudah kawin, punya anak 2, apakah boleh PTKP-nya dianggap kawin dan 2 anak dan suami tidak punya NPWP? Sejauh ini, seorang istri tidak pernah kawin, selalu TK. Kenapa? Karena kawinnya itu diambil oleh suaminya. Oke? Tapi untuk kasus yang unik seperti ini, boleh si suami bikin surat pernyataan ke kantor pajak bahwa saya tidak bekerja, saya tidak punya NPWP, oleh karena itu seluruh penghasilan keluarga kami masuk ke NPWP-nya si istri. Maka dia boleh menggunakan status K. Nanti siapa tanggungannya? Si suaminya. Gitu. Kalau suami kan tanggungannya adalah si istri dan anak-anaknya. Sekarang si istri tanggungannya adalah si suami dan anak-anaknya. Boleh. Setahu saya bisa begitu. Bisa aja seperti itu. Gitu, Bu. Nggak ada masalah sih kalau suami memang betul-betul nggak punya NPWP, ya boleh. Gitu. Oke, Bu. Semoga membantu ya. Bapak CKR, Pak Awan, kalau falas di wilayah NKRI bukan dianggap sebagai mata uang, tetapi diperlakukan sebagai komoditi, seperti halnya emas. Sebab falas bukan alat pembayaran yang sah di NKRI. Oke, ini masih bisa didiskusikan lebih lanjut. Kalau begitu ya boleh aja, Pak. Kalau Bapak berpendapat seperti itu, berarti falasnya itu tetap diakui sebagai falas 2015. 2016 yang ikut TA dulu, dan setiap tahun nilainya sama, cuman perolehannya pakai perolehan 2015. Gitu. Boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Kalau saya lebih cenderung diupdate. Tapi kalau Bapak tetap seperti itu, sepanjang nggak dipermasalahkan AR, ya nggak masalah. Kalau dipermasalahkan sama AR, Bapak berjuang bahwa ini saya laporkan sesuai dengan yang dulu kok. Buktinya tahun perolehannya saya nggak ubah. Gitu. Boleh diperdebatkan seperti itu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak CKR ya. Kemudian Bapak Ibu Ersianto. Bapak Ersianto. Malam Om. Orang pajak sering bilang kalau ditemukan harta yang belum dilaporkan di TA 2016 akan dikenakan denda 200%. 2015 kan sudah kadaluarsa. Bagaimana caranya pajak bisa menemukan harta tanpa pemeriksaan? Oke, gampang sekali. Jadi tidak perlu pemeriksaan untuk mencari tahu data harta kita, ya. Tidak perlu pemeriksaan. Dia tinggal minta ke kantor pusat. Kantor pusat kan punya data tuh, data intelijen lah, data komunikasi dengan berbagai antar lembaga lah, ke BPN lah, ke mana-mana gitu. Kantor pusat akan kirim data ke kantor pajak. Kita ini punya harta apa saja di 2015 yang belum dilaporkan. Gampang sekali, nggak perlu pemeriksaan. Oke, itu satu hal. Hal yang kedua adalah kadaluarsa. Kita salah berpikir. Kita berpikir kalau 2015, 2016 sudah kadaluarsa, maka harta yang sudah ada tapi belum dilapor tidak perlu dilapor. Salah. Kenapa? Yang dimaksud kadaluarsa itu kan kadaluarsa PPN, kadaluarsa PPH. Ya kan? Kadaluarsa itu kadaluarsa STP kan? Padahal tahun 2015 ke belakang sudah diikat oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 yang Undang-Undang TA. Oke. Nah, Undang-Undang TA itu menganulir yang lain gitu. Undang-Undang TA itu mengunci 2015 ke bawah. Pokoknya semua yang 2015 kalau ditemukan di kemudian hari akan kena 200%. Itu kata Undang-Undang Nomor 11 yang pengampunan pajak gitu. Jadi ini udah nggak ngomong kadaluarsa lagi. Ini ngomong begitu ditemukan berlaku Undang-Undang TA gitu. Atau program pas final yang 12,5%. Gitu sih, Pak. Jadi walaupun dia sudah kadaluarsa, tetapi berlaku Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk tahun 2015 ke bawah. Gitu, Pak. Semoga membantu ya. Semoga saya benar ya. Saya mohon maaf kalau salah. Oke. Ibu Selin, tanah atas nama pribadi masuk aset PT. Pembayaran pajak PPh jual atas nama pribadi, apakah tidak masalah karena di SPT pribadi tidak ada aset tersebut? Bagaimana menjelaskan ke orang pajak? Oke, tanah atas nama pribadi masuk ke aset PT. Pembayaran pajak PPh jual atas nama pribadi. Apakah tidak masalah karena di SPT pribadi tidak ada aset tersebut? Cara menjelaskannya, ini udah jelas salah. Ini sudah jelas sebagai objek PPS, Bu. Jadi, harta ini, tanah ini adalah milik pribadi, belum dilaporkan di SPT. Itu adalah objek PPS. Gitu sih, Bu. Jadi sekarang dijual ke PT, ya PT kan kirim uang ke pribadi dong untuk jual beli, ya kan? Nah, maka tanah itu belum dilaporkan di SPT,
maka tanah itu adalah objek PPS. Harus dilaporkan di PPS. Bisa skema 1 atau skema 2. Gitu sih, Bu ya. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih, Bu Salim. Oke, Pak Medi. Halo, Pak Awan. Ya, halo, Pak Medi. Apa kabar, Pak? Oke, Pak Alif. Terima kasih, Pak Awan. Terima kasih sama-sama, Pak. Ibu Joanita. Malam, Pak. Mau tanya, beasiswa, bukan unit link, apakah harus lapor di SPT? Beasiswa yang bukan unit link, beasiswa apa ini, Bu? Kalau beasiswa itu dari pemerintah, setahu saya beasiswa itu tidak kena pajak. Bukan objek pajak, ya. Jadi ada ini, ada yang bukan objek pajak itu kan ada warisan, hibah gitu ya. Termasuk diantaranya adalah beasiswa, gitu. Oke, coba saya cek dulu ya, beasiswa apa betul? Di lampiran 3. Ya, beasiswa. Jadi klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna, dan beasiswa. Itu bukan objek pajak. Oke ya. Jadi kalau beasiswa dia bukan objek pajak. Cuman cek dulu nih, beasiswa dari mana? Kalau beasiswanya dari pacar, yaitu tetap objek pajak ya. Oke. Semoga membantu, Bu. Terus Julius Subagio. Maaf Pak, dulu saya ikut TA 2015, tahun 2015, saya beli mobil bekas, masih nama pemilik lama sampai sekarang. Avanza 2011 80 juta. Kalau dimasukkan PPS, kena pajak berapa ya? Enak masuk sebagai mobil atau uang tunai? Oke, kalau di 2015 31 Desember, dia sudah berbentuk mobil, sudah ada barangnya mobil, maka dia dilapor sebagai mobil, bukan sebagai uang tunai. Tapi di sini kan di 2015 dia belum balik nama, gitu kan ya. Nah, ini bukan tax planning ya Pak, ini bukan jasa konsultan pajak, bukan saran konsultan pajak ya. Ini hanya ngobrol-ngobrol warung kopi. Menurut saya boleh-boleh saja dilaporkan sebagai uang tunai. Gitu. Kena berapa persen? Pakai yang 8%. Gitu. 8% boleh. Yang skema 1. Gitu Pak. Oke. Semoga membantu ya Pak. Kemudian Ibu Noviani Lucia. Selamat malam Pak Awan. Tolong tanya di SPT orang tua saya ada tertera logam mulia sebanyak 2 kg. Tapi nilainya cuma 3 juta karena nilai perolehannya tahun 1975 dan 3 bulan yang lalu ibu saya sudah meninggal. Oke. Emas ini masih dilaporkan di SPT 2020, ya kan? Senilai 3 juta dengan berat 2 kg. Oke. Caranya adalah logam mulia ini tidak usah diapa-apain. Terus saja seperti itu. Dilaporkan senilai 2 kg, perolehan 1975, senilai 3 juta. Seterusnya sampai SPT ini selama-lamanya. Gitu, Bu. Kenapa? Begitu Ibu laporkan ini sebagai penjualan, Ibu hilangkan emasnya, langsung membengkak nilainya. Nilainya membengkak, maka kena pajak. Pajaknya sangat-sangat tinggi, bisa 30%, mahal sekali. Oke? Jadi 3 juta itu kan 2 kg sekarang udah bernilai lebih dari 1 miliar. Ya kan? 1 miliar kena 30%, berarti 300 juta. Oke, jadi biarkanlah emas itu jadi barang mati di SPT kita. Terus-menerus dilaporkan seperti itu selama-lamanya. Gitu, Bu. Ya, semoga membantu Ibu Noviani. Oke, Ibu Noviani lanjut. Dan rencananya LM tersebut akan kami jual dan kami bagi 6 karena anak beliau ada 6 orang. Apakah ada penghasilan yang kena pajak? Jawabannya iya. Kalau dijual kan dapat 1 miliar nih tahun ini, 1 miliar lebih lah ya. 1 miliar dibagi ke 6 orang, 1 orang dapat 200 juta. 200 juta ini adalah penghasilan bersih dari anak-anaknya dan mesti bayar pajak. Gitu sih. Karena ada kenaikan harga. Ada profit atas kenaikan harganya itu. Itu mahal sekali. Mahal sekali sih. Kalau menurut saya sih, dibiarkan saja. Dibiarkan aja di SPT terus-menerus selama-lamanya. Tapi itu hanya ngobrol warung kopi ya, Bapak Ibu. Ini bukanlah saran resmi seorang konsultan pajak ya. Mohon maaf ya. Ini tidak boleh jadi saran buat Anda melakukan kewajiban perpajakan Anda. Gitu ya. Karena saya sudah diomel-omelin sama orang pajak kemarin. Oke, Bapak The Ball All. Pak, saya PPS uang tunai dan saldo udah sesuai di bank untuk SPT. Oke. Tahun berikutnya, jika tunai itu masuk ke saldo, apakah saya nggak diperiksa karena switching? PPS uang tunai
dan saldo udah sesuai. Oh, nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Sudah ikut PPS, uang tunai, dan saldo udah sesuai di bank untuk SPT. Tahun berikutnya, apakah diperiksa? Nggak ada masalah. Nggak masalah, Pak. Oke, semoga membantu ya, Pak. Oke, Ibu Selin, terima kasih Pak Awan. Terima kasih sama-sama, Bu. Julianus Subagio, terima kasih Pak Awan. Sama-sama, Pak. Ibu Susanti, tabungan di luar negeri tabungan di luar negerinya sejak tahun 2014, tapi nggak ada bukti rekening korannya. Cuma ada rekening koran 2021. Apakah bisa diakui? Boleh diakui, Bu. Nggak ada masalah. Jadi, gini aja. Saldo 2020-nya diakui sebagai uang tunai. Diakui sebagai tabungan di luar negeri pada tahun 2015. Kalau Ibu mengakui lebih besar dikit, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting jangan di bawah. Gitu sih. Oke. Ibu Menik atau Bapak Menik. Malam Pak Awan. Dulu saya tidak ikut TA. 2011 ada beli mobil. Kalau mau ikut PPS gimana Pak? Skema 1 kan nggak bisa. Apakah bisa masuk ke skema 2? Kenyataan tahunnya 2011. Terus harga gimana ya Pak? Saya tawarin ke orang cuma 40 juta. Oke. Ini boleh ikut yang tadi itu. Boleh ikut metode yang di siaran pers halaman 3 untuk kebijakan 2 ada 3 cara. Cara ketiga yang Ibu bisa pakai. Ibu laporkan di PPS skema 2 sebagai mobil, perolehannya 2011. Harganya berapa? Pakai yang 40 juta. Karena harganya adalah merupakan nilai wajar per 31 Desember 2020 yang dinilai sendiri oleh Ibu. Gitu. Jadi boleh, Bu. Boleh dilakukan skema 2, laporkan mobil dengan harga wajar sesuai penilaian Ibu sendiri. Itu sudah kata-katanya di siaran pers, bukan saya ngomong ya. Gitu. Semoga membantu, Bu. Oke, belum ada lagi pertanyaan ya. Jadi saya akan lanjut untuk pembahasan yang kita tahu hari ini ya. Untuk orang yang ikut PPS, kalau dia melaporkan uang dari luar negeri, dia bawa pulang, harus dibawa pulang sebelum 30 September 2022 masuk ke Indonesia. Oke. Di Indonesia, setelah masuk, dia harus tahan selama 5 tahun. Ya. Di hold selama 5 tahun, sejak terbitnya surat keterangan. Oke. Di hold di Indonesia selama 5 tahun. Oke. Caranya bagaimana dia bisa melaporkan dia di hold? Setiap tahun akan ada laporan realisasi investasi atau realisasi PPS ini dilaporkan selama 5 tahun berturut-turut. Oke. Kalau dulu dilaporkan selama 3 tahun berturut-turut waktu TA 15 ya. Kalau sekarang dilaporkan selama 5 tahun berturut-turut. Paham ya guys? Uang dari luar negeri masuk ke Indonesia sebelum 30 September 2022 ditahan di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Oke. Oke. Bu Susanti. Pak, aku mau akui tabungan luar negeri 2014 tanpa rekening koran dengan skema 1 karena saya sudah ikut TA1. Bisa nggak? Jawabannya bisa, Bu. Bisa. Jadi tidak perlu rekening koran. Ibu laporkan aja, diakui saja senilai sekian. Nanti kan orang pajak ngecek tuh ke luar negerinya. Kalau orang pajak ngecek nilainya lebih tinggi dari ini, berarti kan ada yang belum dilaporkan. Nah, itu bahaya. Tapi kalau orang pajak ngecek masih di bawah harga yang Ibu laporkan, maka itu boleh. Gitu. Kalau Ibu sudah nggak ada rekening koran kan bingung dulu berapa nilainya ya. Nah, mending pakailah harga yang terbaru, yang 2020. Gitu, Bu. Tapi skema 1 ya, tetap skema 1. Semoga membantu, Bu Susanti. Oke, Bapak Authentic Store. Malam Pak Awan, kalau NPWP saya non-efektif dan dari sejak buat, belum pernah lapor SPT. Apa saya boleh lapor PPh final untuk omset dari tahun 2019-2020, lalu ikut PPS? Denda apa saja yang bisa dikenakan? Oke. Pertama, apakah dia boleh bikin SPT 2019 dan 2020? Jawabannya boleh, Pak. Silakan. Silakan mau bikin SPT 2020, 19, 18, 17, 16, terserah. Silakan saja bikin sesuai dengan omset UMKM Anda, laporkan hartanya sesuai dengan penghasilan tersebut, barulah ikut PPS. Itu boleh. Oke. Denda apa yang akan terbit? Pertama, denda telat lapor SPT. Kedua, denda telat bayar SPT. Terus ada bunganya karena telat bayar SPT tersebut.
Oke, semua denda dan bunga ini tidak akan terbit kalau Bapak berhasil ikut PPS nantinya. Oke, jadi lapor SPT nih. Setelah lapor SPT langsung ikut PPS. Nah, kalau PPS-nya berhasil, maka semua tagihan-tagihan denda dan bunganya akan hangus. Gitu, Pak. Jadi sebaiknya setelah lapor SPT langsung ikut PPS di hari berikutnya atau di hari itu juga boleh. Gitu, Pak. Supaya nggak ada denda, nggak ada bunga lagi. Gitu, Pak. Oke, semoga membantu ya, Pak. Oke, Bapak Arya Wijaya. Tolong tanya, Pak. Kalau saya ikut PPS skema 1, punya uang tunai 100 juta, apakah yang di tahun-tahun selanjutnya harus pembetulan SPT 2016, 17, dan seterusnya? Jawabannya tidak usah pembetulan. Semua yang dilaporkan di PPS, skema 1 ataupun skema 2, langsung dibawa ke SPT 2022. Gitu, Pak ya. Bukan SPT 21 loh ya. Bukan SPT 21, SPT 22. Oke, semua harta PPS di skema 1 ataupun skema 2-nya PPS langsung dilaporkan di SPT 2022. Oke, bagaimana SPT 21? SPT 21 hanya meneruskan dari SPT 2020. Gitu, Pak. Ya, semoga membantu ya, Pak. Oke. Ibu Andi sini. Salam Pak Awan. Waktu TA 2016, saya masukkan uang tunai 500 juta. Lalu 2019 beli rumah pakai uang tunai tersebut. Tapi belum update di laporan SPT 2019. Oke, apakah pembetulan atau PPS ya? PPS harus bayarkah? Oke. Oke. Ada uang tunai dibeliin rumah, terus rumah itu belum dilaporkan. Kalau ibu tidak ada lagi rumah yang lain, tidak ada lagi harta yang lain, mending nggak usah ke PPS. Dibetulkan aja SPT-nya, Bu. Pembetulan SPT, nggak usah ke PPS, maka dilaporkan dengan benar. Gitu. Tapi kalau ibu masih ada harta-harta lain yang belum dilaporkan, ya udah, mending ke PPS. Gitu. Mending ke PPS. Nah, rumah itu perlu dilaporkan di PPS sih. Karena itu adalah rumah yang ada dibeli di PPS skema 2 dan belum dilaporkan di SPT 2020. Maka itu qualified PPS. Harus ke PPS sih rumah itu. Kalau nggak mau ke PPS, nggak usah ke PPS. Langsung pembetulan aja, pembetulan biasa. Nah, gitu, Bu. Nanti tinggal dihitung-hitung aja mana yang lebih menguntungkan. Itu ya. Oke, terima kasih, Bu. Semoga membantu. Oke. Bapak Authentic Store. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama, Pak. Ibu Yulia Tomaliang. PPS bisa gagal atau ditolak karena apa? Pertama, PPS bisa ditolak kalau sedang berstatus pemeriksaan. Nanti ketika klik di internet di laporan DJP online, nanti dia akan tolak. Oh, Bapak sedang diperiksa. Tolong selesaikan dulu pemeriksaannya, baru boleh ikut PPS. Itu satu, karena pemeriksaan. Yang kedua, masih ada tagihan pajak yang belum dibayar. Contohnya, dulu ada lupa lapor SPT, telat lapor SPT, ada tagihannya, Bapak belum bayar tagihannya. Nah, itu akan tergagalkan ikut PPS. Harus dibayar dahulu STP tersebut, selesai, barulah boleh ikut PPS. Oke? Jadi orang ikut PPS harus clear dari semua masalah pajak. Harus clear semua. Kecuali SP2DK. Kalau SP2DK boleh. Karena SP2DK itu belum ada masalah apa-apa. Gitu. Semoga membantu ya, Bu. Bapak Arya Wijaya, terima kasih Pak GBU. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ibu Juanita 88. Pak Awan, kalau PT sudah ikut TA1, perlu ikut PPS skema 1 lagi kah? Untuk tahun 2016-2020. Oke. Untuk 2016-2020 tidak bisa ikut PPS skema 2 ya. Jadi perusahaan hanya bisa ikut skema 1. Tidak bisa ikut skema 2. Gitu Pak, Ibu. Itu aja sih. Jadi kalau perusahaan ada masalah di 2016 ke 2020, dibetulkan dengan cara biasa. Betulin pembukuannya, betulin pajaknya, tidak usah ikut PPS. Nggak bisa ikut PPS. Kecuali dia ikut PPS atas harta-harta 2015 ke bawah. Gitu. Lanjut. Bapak Gunawan Kurniawan. Apakah KPP bisa mengeluarkan surat pemeriksaan selama masa PPS? Oh, bisa aja. Makanya tanggal 1 Januari ikutlah PPS. Kalau belum ready angka-angkanya, cukup laporkan nilai yang kecil saja. Gitu, Pak. Jadi buat teman-teman yang sedang di SP2DK atau sedang diancam, diintimidasi dan sebagainya, langsung ikut PPS tanggal 1 Januari, jam 00.01, laporkan PPS Anda, habis itu tidur dengan nyenyak. Oke. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah PPS skema 2, laporkan aja Rp100.000.
Oke, laporkan Rp100.000, bayar 1.400 ya kalau nggak salah. Iya, 14%, 14.000. Oke, lapor PPS skema 2, bayar lapor Rp100.000 uang tunai, bayarnya 14.000, selesai. Selanjutnya, kita punya waktu 6 bulan untuk betul-betul lapor dengan benar. Gitu, Pak. Ya, semoga membantu ya Pak Gunawan. Tapi ini bukanlah saran konsultan pajak ya, guys. Ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi. Gitu, guys. Oke. Bapak Edwin Gunawan. Biasa SP2DK lanjut ke SP2 berapa lama, Pak? 3-6 bulan. Oke, 3-6 bulan. Jadi, tidak mungkinlah sekarang yang sedang di SP2DK terus diancam akan pemeriksaan besok atau lusa, terus lu percaya gitu loh. Jangan percaya. Tidak mungkin, guys. Tidak mungkin yang sekarang SP2DK dalam bulan ini akan terjadi pemeriksaan. Tidak mungkin, itu omong kosong. Oke? Pemeriksaan itu baru 3-6 bulan kemudian. Sedangkan tanggal 1 Januari Anda sudah ikut PPS. Gitu. Jadi, nggak usah khawatir. Teman-teman yang sedang ada SP2DK pasti beres, pasti selesai. Langsung ikut PPS di tanggal 1 Januari 2022. Itu ya Pak Edwin, semoga membantu. Oke, Bapak Bravo Mochi. Loh Pak, kalau dilapor 100.000 nanti nggak disetujui, kayaknya harus approval dari AR. Nggak ada masalah, Pak. Oke? Pertama, kita lapor online. Yang kedua, tidak perlu approval AR, nggak perlu. Semua ini melalui online. Oke? Akan ada yang namanya mekanisme pengecekan oleh kantor pajak. Tapi nggak akan ditolak gara-gara 100.000. Emang kenapa kalau 100.000? Emang nggak boleh saya laporkan ada uang tunai 100.000 belum saya laporkan? Saya mau laporkan PPS, emang nggak boleh? Apa yang salah? Gitu, Pak. Emang orang miskin nggak boleh ikut PPS? Kan gitu. Boleh dong. Gitu kan, Pak Bravo? Ya. Jadi jangan khawatir. Kita laporkan dulu supaya mengunci untuk SPT 2020 ke 2016 tidak diperiksa. Gitu. Selanjutnya, pelan-pelan kita bisa atur untuk lapor dengan benar. Gitu. Ada waktu 6 bulan ke depan. Gitu, Pak. Tapi buat teman-teman yang sedang SP2DK, sedang diancam diperiksa, ya udahlah, lapor tanggal 1 Januari, laporkan aja 100.000 atau 1 juta juga boleh. Bayar 14%, minimal SPT 2016, 17, 18, 19, 20 sudah aman, tidak akan diperiksa. Gitu sih, Pak. Ya, semoga membantu. Sekali lagi ya, saya disclaimer guys, ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi, jangan dijadikan sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Oke ya, guys. Nanti saya diomelin lagi. Oke. Bapak Authentic Store. Pak Awan mau tanya lagi, kalau ada surat tagihan pajak STP, tapi belum disampaikan kepada wajib pajak, apa harus tanya ke KPP apakah ada denda yang belum dibayar? Pertama, kalau Bapak punya kenalan dengan AR, baik dengan AR-nya boleh dia tanyakan. Tapi kalau nggak terlalu kenal, nggak usah deh, langsung ikut PPS. Oke? Begitu ikut PPS, di sistemnya akan ketahuan ada tagihan apa nggak ada tagihan. Begitu di sistem bilang ada tagihan, PPS-nya ditolak, Bapak langsung bayarkan. Langsung bayar STP-nya, STP-nya selesai, langsung ikut PPS. Bisa. Gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak berniat baik, mau ke KPP, boleh. Ke KPP, tanyain, tagihan saya apa aja sih sekarang yang belum terbayar, disuruh dia print kan, langsung dibayar. Boleh, Pak. Nggak ada masalah. Oke. Ibu Bella, Pak mau tanya, kalau SPT 2021, melanjutkan SPT 2020 dan PPS masuk ke SPT 2022, khilaf-khilaf yang di SPT 2021 nanti masih bisa pembetulan, Pak? Oh, kira-kira maksudnya. Kira-kira yang di SPT 2021 masih bisa pembetulan, Pak? SPT 2021 nggak ada masalah, Bu. Bebas. SPT 2021 tidak dibicarakan di PPS. Oke? Jadi apa yang kita laporkan di SPT 2021 tetap boleh dibetulkan. Nggak ada masalah. Oke, PPS hanya ngomong sampai 2020 saja. Gitu ya. Semoga membantu, Bu. Bapak Gunawan, thanks Pak. Sama-sama, Pak. Bapak Edwin, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Bapak Lito Oi atau Ibu Lito Oi, malam Pak Awan. Kalau ada deposito di PPS kan, bunga deponya di tahun 2021 tetap harus dilapor di SPT 2021 atau tidak? Karena kan deponya baru dilaporkan di SPT 2022. Oke. Supaya gampang, Pak. Supaya gampang, nggak usah. Supaya gampang ya. Semua yang kita laporkan di PPS, dan akibat dari kita laporkan di PPS ini, apakah ada bunga lah, ada apalah, itu kan akibat dari PPS ini kan.
semuanya kita laporkan ke SPT 2022. Nggak usah pusing. Supaya nggak ribet. Gitu. Masa kita laporkan deposito di PPS, tapi di SPT 21 hanya lapor bunganya doang kan nggak bisa. Kita mesti lapor juga depositonya. Kan nggak boleh. Depositonya kan lapor di SPT 2022. Gitu, Pak. Jadi intinya, semua kita laporkan di PPS, skema 1 maupun skema 2, dan segala akibatnya dari SPT dari PPS ini, baik itu berupa bunga dan sebagainya, kita laporkan di SPT 2022. Jadi clear, biar gampang, Pak. Lebih mudah. Jadi SPT 2021 murni berdasarkan SPT 2020 ditambah penghasilan kita di tahun ini, 2021. Gitu ya, Pak. Semoga membantu. Oke, Bapak Ibu, sudah mau jam 9. Nggak usah tambah pertanyaan lagi. Saya akan selesaikan pertanyaan ini, tapi nggak usah tambah lagi pertanyaannya, teman-teman. Bapak Authentic Store. Jadi di DJP Online akan terlihat jika ada tagihan dengan jumlah tertentu, Bapak. Yes. Sekarang DJP Online sudah bisa nih mengeluarkan jumlah tagihan kita. Bisa kok DJP Online, dari sekarang udah bisa. Berapa sih tagihan saya masih belum terbayar, yang sudah terbit STP tapi belum dibayar, ada di DJP Online. Udah bisa dicek. Itu, Pak. Oke. Terima kasih ya, semoga membantu, Pak. Ibu Menika. Pak Awan, hibah tahun 1987. Dulu tidak ikut TA. Orang tua dulu nggak ada NPWP. Berarti masuk ke skema 2 ya, Pak? Oh iya, Pak, kalau skema 2 tahunnya meskipun tetap 1987, gitu bisa ya, Pak? Harga isi sesuai apa, Pak? Oke. Kalau begini, maka Ibu akan laporkan di skema 2. Tahun perolehannya ini kita belum jelas. Mau 1987 atau mau 2020. Sepertinya sih 2020, karena PPS skema 2 tidak bisa melaporkan harta perolehan di bawah 2016. Jadi sepertinya Ibu akan lapor di PPS skema 2 dengan tahun perolehan 2020. Harganya berapa? Harganya adalah harga wajar menurut pendapat pribadinya Ibu. Oke, itu sudah tertuang di siaran pers hari ini. Di siaran pers nomor 46 hari ini di halaman 3, dia mengatakan, untuk kebijakan skema 2, yang ketiga nih, yang C, jika tidak diketahui nilainya, maka Ibu boleh menggunakan nilai wajar sesuai dengan pendapat Ibu pribadi. Gitu, Bu. Oke? Jadi laporkan ke PPS 2, laporkan sebagai tahun 2020, dan nilainya menggunakan nilai wajar sesuai pendapat pribadi Ibu. Gitu. Itu Ibu ya, semoga membantu. Oke, teman-teman nggak usah tanya lagi ya, sudah habis. Saya akan habiskan pertanyaan yang masih ada. Ibu Susanti Anang, bila harta yang kita laporkan sudah benar dan AR sudah minta pembetulan SPT 2020 dan sudah bayar pas final, apa tetap harus ke PPS? Oke, kalau Ibu yakin ya, laporannya sudah benar dan tidak akan bermasalah lagi, nggak akan terjadi pemeriksaan lagi, kalaupun diperiksa juga nggak akan ada potensi pajak apa-apa, maka nggak usah ke PPS, nggak perlu. Sudah pembetulan sudah betul, pas final sudah dibayar, maka hartanya akan masuk ke SPT, nggak ada masalah, nggak usah ke PPS, Bu. Gitu. Tapi kalau Ibu ragu-ragu, ya sebaiknya ikut PPS juga boleh. Gitu. Tapi kalau ikut PPS, maka harta yang di pas final itu akan langsung masuk ke SPT 2022. Atau 21 juga boleh sih. 21 juga boleh, karena pas final kan. Gitu. Oke, Bu, semoga membantu ya. Ibu Bella, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, teman-teman, nggak usah tambah pertanyaan lagi ya. Sudah cukup. Saya akan habiskan pertanyaannya. Tapi nggak usah nambah lagi. Bapak Bravo, kapan saya tahu saya udah dimasukin ke pemeriksaan, Pak? Sedang yang terbit saat ini SP2DK. Apa bisa AR diam-diam langsung nyemburin kita ke pemeriksaan? Jawabannya bisa, tapi tidak akan bisa terjadi lagi. Jadi, teman-teman harus tahu prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada prosedurnya. Oke? Dari SP2DK sampai terbitnya pemeriksaan itu bisa 6 bulan. Bisa 3 sampai 6 bulan. Gitu guys. Itu Bapak. Jadi walaupun dia ancam akan pemeriksaan, walaupun dia usulkan pemeriksaan hari ini atau kemarin, tidak akan mungkin terjadi pemeriksaan sebelum akhir Desember ini. Pasti nanti bulan Maret lah, bulan April lah, baru muncul pemeriksaan. Tetapi kan tanggal 1 Januari Bapak sudah ikut PPS. Maka gugurlah semua pemeriksaan itu. Gugurlah semua SP2DK itu. Gitu Pak ya. Semoga membantu Pak. Mudah-mudahan AR Bapak tidak sejahat itu ya. Ibu Sian, ikut PPS pakai online gimana cara diketik apa Pak Awan? Hari ini baru terbit PMK 196 Bu. Kita belum tahu bagaimana teknisnya. Karena ini ada 178 halaman. Kita baca pelan-pelan ya Bu.
1-2 hari ini kita baca pelan-pelan bagaimana prosedurnya, nanti menggunakan aplikasi apa, klik apa, nanti kita pelajari lagi, Bu. Itu, Bu, ya. Semoga nanti kita sama-sama belajarin, Bu. Bu Sian. Kalau saya sudah selesai, saya akan langsung publish di YouTube caranya. Gitu, Pak. Ibu. Oke, Bapak Lito Oi, makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Bapak CKR. Pak Awan, form PPS tidak mewajibkan harta yang telah dilapor pada SPT 2020. Berbeda dengan TA 2016 ya, Pak. Form PPS tidak mewajibkan harta yang telah dilapor. Oh, nggak perlu. Kalau dulu, kita kan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Setahu saya, sekarang sudah tidak perlu. Karena sekarang sudah online. Data yang sudah kita laporkan 2020 sudah terekap. Jadi tidak perlu dilapor ulang. Gitu. Kalau dulu kan waktu 2015, masih banyak yang manual, Pak. Jadi masih banyak yang belum tercatat di komputer. Kalau sekarang udah nggak perlu. Sekarang semuanya sudah di online. Jadi yang sudah kita laporkan tidak perlu dilapor ulang. Jadi PPS itu murni hanya mencatat aset-aset baru saja. Harta-harta yang baru saja yang dilaporkan. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Bapak Yulianto Malyang. Pak Awan, apabila seperti itu mengenai deposito, maka PPS masuk di SPT 2022, maka tidak sesuai dengan kondisi akhir 2021. Yes. Kondisi SPT 2021 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya 2021. Kenapa? Karena ada PPS. Gitu. PPS itu kan adalah mengisi harta di tahun 2020 dan 2015. Maka otomatis SPT 2021 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Itu sudah clear. Jadi nanti ketika SPT 2022 lah baru mencerminkan seluruh kondisi sebenarnya. Oke. Jadi SPT 2022 adalah berasal dari SPT 2021 tambah PPS skema 1 tambah PPS skema 2. Itulah akan tercermin di SPT 2022 nanti. Gitu, Pak. Sudah benar, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Bapak Z.id. Apakah omset dahulu harus diakui sebagai penghasilan karena sudah habis untuk biaya hidup? Tahun berapa ini, Pak? Jadi sekarang PPS kita udah nggak usah ngomongin omset, nggak usah ngomongin biaya hidup, kita hanya ngomongin harta. Jadi PPS hanya ngomongin harta 2020. Apakah masih ada yang belum dilaporkan di SPT 2020 itu? Itulah yang dilaporkan di PPS untuk skema 2. Gitu. Untuk skema 1 pakai yang 2015. Gitu, Pak. Semua membantu, Pak. Oke. Bapak CKR, di PMK 196 sudah ada formulirnya, Pak. Iya, sudah ada formulirnya, cuman saya belum baca. Saya mohon maaf ya. Saya meeting terus dari pagi sampai sore. Sampai hari ini saya belum baca. Saya baru baca yang surat yang ini, yang siaran pers. Yang siaran pers ini kan cuma ringkasan doang. Saya sudah baca. Kalau PMK saya belum baca satu kata pun. Jadi mohon maaf. Ada formulirnya, pasti ada di situ. Cuman nanti formulirnya kan dalam bentuk Excel kan, dalam bentuk e-form. Nanti bagaimana e-formnya kita belum tahu. Saya belum tahu, tapi yang lain mungkin sudah baca ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ibu Andi sini. Terima kasih, Pak. Sehat dan sukses selalu, Pak. Terima kasih sama-sama, Bu. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Pak Awan, untuk penjelasannya. Sehat terus, Pak. Oke, terima kasih. Oke, semuanya. Terima kasih ya. Saya masih harus menjelaskan lagi nih. Ada sedikit lagi. Karena ini, khusus hari ini ada informasi terbaru gitu ya. Kalau investasi, hanya boleh ambil bunganya saja. Betul. Terus investasi sebelum 30 September 2023 ditahan 5 tahun investasinya. Oke, sejak diinvestasikan. Bukan sejak suket ya, tapi sejak diinvestasikan. 5 tahun ditahannya. Terus investasi itu boleh dipindahkan ke bentuk yang lain setelah 2 tahun. Jadi kalau kita investasikan, ini harus seperti ini terus selama 2 tahun. Setelah itu baru boleh dipindahkan ke bentuk yang lain. Dari ori pindah ke sukuk, dari sukuk pindah ke apa gitu. Nah itu boleh, tapi setelah 2 tahun. Nah perpindahan itu maksimal 2 kali saja. Dengan maksimalnya 1 kali dalam 1 tahun kalender. Jadi dalam 1 tahun kalender hanya boleh berubah bentuk 1 kali dan hanya boleh 2 kali dalam 2 tahun itu. Gitu. Terus repatriasi ataupun investasi wajib kita laporkan realisasi investasinya selama 5 tahun berturut-turut. Oke, jadi teman-teman yang dulu ikut TA kan lapor terus 3 tahun berturut-turut. Sekarang ikut TA lapor 5 tahun berturut-turut. Kemudian harta 2015 tapi tidak ikut TA 2015 ini masih misteri sampai sekarang. Masih belum jelas. Tapi kemungkinan besar akan masuk ke skema 2 dengan harganya harga wajar sesuai dengan penilaian wajib pajak. Nah, terus
gimana kalau yang skema 1 ikut PPS skema 1 tapi masih ada yang belum dilaporkan? Itu akan kena 25% kalau badan, 30% kalau orang pribadi, 12,5% kalau WP tertentu, dan ditambah sanksi 200%. Jadi kembali ke Undang-Undang Pengampunan Pajak. Jadi untuk PPS skema 1 pastikan Bapak Ibu sudah lapor dengan persis apa adanya, gitu ya. Kemudian, nah, walaupun pemeriksaan, kalaupun teman-teman sudah diperiksa sekarang ya, sudah pemeriksaan, nggak usah khawatir juga. Jalankan pemeriksaannya seperti biasa, Bapak Ibu tetap bisa ikut PPS yang skema 1. Yang skema 1 gitu ya. Jadi bisa aja nih teman-teman punya harta 2016 sampai 2020, tapi sudah diamankan di PPS skema 1. Sehingga yang pemeriksaan tidak perlu buru-buru diselesaikan gitu. Pemeriksaan biarkan saja berjalan seperti apa adanya dengan seperti biasa gitu. Jadi nggak usah buru-buru diselesaikan pemeriksaan supaya bisa ikut PPS skema 2. Nggak perlu. Teman-teman boleh ikut skema 1. Gitu ya. Ini khusus buat teman-teman yang sudah terlanjur diperiksa. Gitu. Oke. Sudah semua pertanyaannya. Terima kasih semua. Oke. Terima kasih semua. Sampai jumpa ya minggu depan. Dan saya rencananya akan live tanggal 1 Januari jam 00.00. Kita sama-sama lapor PPS. Ya, mudah-mudahan teman-teman kalau mau join boleh. Jadi tanggal 1 Januari 2022 jam 00.01 kita akan mulai live untuk laporan online PPS bersama ya. Teman-teman kalau mau lapor bersama silakan. Kalau saya akan lapor 100.000 dulu. 100.000 rupiah sebagai laporan formalitas supaya kita dikunci tidak diperiksa tahun 2020 ke 2016. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak Ibu. Oke. See you.